Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1B yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu luar biasa bersyukur. Nah, anak-anak, hari ini hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima, kegiatan di siang hari. Baik anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa untuk memohon berkat dan bimbingan dari Tuhan agar kita dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Nah, ambil sikap doa yang baik, pejamkan mata kalian. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi nilai tempat bilangan 11 sampai 20. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kalimat dengan kosakata yang berhubungan dengan siang hari. Edo sedang menunggu ibu menyiapkan makan siang. Sambil menunggu makanan, Edo belajar. Edo belajar nilai tempat bilangan. Berikut penjelasan tentang nilai tempat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat. Apa itu nilai tempat? Nilai tempat itu yang kita kenal di kelas 1 ada dua, yaitu nilai tempat puluhan dan nilai tempat satuan. Nilai tempat puluhan nilainya 10, satu puluhan nilainya 10. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini supaya kita lebih jelas. Untuk yang pertama ada gambar tomat. Anak-anak perhatikan tomat yang ada di kotak pertama jumlahnya ada 10. Nah, 10 tomat ini disebut satu puluhan. Nah, kemudian tomat di kotak yang kedua ada satu tomat. Nah, satu tomat ini disebut satu satuan. Maka satu puluhan ditambah satu puluhan dibaca 11. Nah, untuk gambar yang kedua ada gambar buah jeruk. Anak-anak perhatikan gambar buah jeruk yang ada di kotak pertama ada 10, maka disebut satu puluhan. Sedangkan buah jeruk yang ada di kotak kedua ada 2, maka disebut 22 satuan. Maka satu puluhan dan 2 satuan ada 12. Nah, untuk yang ketiga berikutnya yaitu gambar wortel. Wortel yang ada di kotak pertama ada 10, satu puluhan. Sedangkan wortel yang ada di kotak kedua ada 3, 3 satuan. Satu puluhan dan 3 satuan adalah 13. Nah, berikutnya buah salak yang ada di kotak pertama ada 10 atau satu puluhan. Sedangkan buah salak di kotak yang kedua
ada 4 atau 4 satuan. Maka 1 puluhan dan 4 satuan adalah 14. Nah, berikutnya ada buah jeruk lagi ya anak-anak di kotak yang pertama. Ada 10 jeruk atau 1 puluhan, dan di kotak yang kedua ada 5 jeruk atau 5 satuan. 1 puluhan dan 5 satuan ada 15. Nah, berikutnya ada buah lemon. Kotak yang pertama 10 buah lemon atau 1 puluhan dan 6 buah lemon atau 6 satuan. 1 puluhan dan 6 satuan sama dengan 16. Nah, anak-anak tentu sudah bisa menuliskan angka 16 ya. Bagaimana cara menuliskan angka 16? Angka 1 dan angka 6. Baik, untuk berikutnya buah kacang. Coba kita hitung kacang yang ada dalam kotak pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 buah kacang maka 1 puluhan. Dan yang di kotak yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan. Maka 1 puluhan dan 7 satuan adalah sama dengan 17. Nah, berikutnya kacang hijau. Ada 1 puluhan kacang hijau dan 8 satuan sama dengan 18. Bagaimana menuliskan angka 18? 1 dan 8. Baik, berikutnya ada kacang ya, 1 puluhan dan satuannya mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan, maka 1 puluhan dan 9 satuan sama dengan 19. Kemudian ada buah ceri, 1 puluhan dan 10 satuan. 1 puluhan dan 10 satuan. 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Jadi ada 2 puluhan. 2 puluhan sama dengan 20. Nah, anak-anak sudah mengerti ya. Yang perlu anak-anak ingat adalah puluhan itu letaknya di depan, sedangkan satuan letaknya di belakang. Jangan sampai terbalik ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya anak-anak mengerjakan soal-soal berikut ini. Di sini ada contohnya ya. Nah, sekarang kita kerjakan soal-soal berikut. Bu Guru akan menjelaskan contohnya. Di sini ada gambar kacang, biji kacang tanah. Nah, ada 10 di kotak yang pertama, maka 1 puluhan. 1 puluhan nilainya 10 dan 3 satuan. 3 satuan nilainya 3. 10 dan 3 jumlahnya 13. Anak-anak mengerti? Nah, bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami, kan anak-anak mengerjakan soal-soal berikut ini. Nah, anak-anak bisa lihat buku tematika kegemaranku halaman 67. Nah, nanti anak-anak kerjakan buku tematika kegemaranku halaman 67 di buku tematik. Tidak perlu boleh digambar. Gambarnya boleh minta tolong orang tua. Boleh minta tolong untuk digambarkan, tapi yang menulis anak-anak sendiri. Siap ya? Nah, kemudian yang kedua kita belajar kosakata kegiatan siang hari dalam kalimat. Nah, pada siang hari biasanya anak-anak belajar di sekolah. Orang tua kita bekerja.
Ayah bekerja di kantor. Pekerjaan ada macam-macam. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di sawah, ada yang bekerja di kebun, ada yang bekerja di lapangan. Nah, berikut ini ada contoh-contoh kosakata yang dirangkai dalam sebuah kalimat. Contoh yang pertama, Tono membantu ayah berkebun. Yang kedua, Pak Budi bertani di sawah. Yang ketiga, Ibu memasak untuk menyiapkan makan siang. Yang keempat, Ayah sedang bekerja di kantor. Nah, itu adalah contoh kalimat yang dibuat dari kosakata yang berhubungan dengan kegiatan di siang hari. Nah, untuk refleksi hari ini, sudahkah aku mengenal kalimat yang berkaitan dengan siang hari? Ada apa saja anak-anak? Ada sekolah, bekerja, memasak, berkebun, bertani, banyak ya. Nah, kemudian untuk aksinya, anak-anak membantu ibu mencuci piring setelah selesai makan siang. Untuk aksi hari ini bisa anak-anak foto, dibuat kolase foto, kemudian dikirimkan ke bu guru. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.